Perdana di depan awak media, Jessica Iskandar menunjukkan ekspresi kemarahannya. Tak perlu lagi sikap jaim dalam menghadapi Stefanus Budianto alias Steven, mantan rekan bisnisnya yang menipunya 9,8 miliar. Video jedar yang meluapkan emosinya dengan memaki Steven langsung viral di media sosial. Lantaran jedar yang dikenal pelintat-pelintut sukses menunjukkan sisi lain dari dirinya. Benarkah setelah Steven ditahan, Jedar siap melayangkan gugatan perdata agar Steven membayar semua kerugian material dan juga imaterial yang dideritanya? Sempat stroke saat pertama kali tahu Jedar ditipu Steven, bagaimana kondisi terkini Hardy Iskandar, ayah Jedar? Dan benarkah saat kerjasama dengan Steven, Jedar belum menikah dengan Vincent Verhaeghe? Benarkah demi membantu istrinya, Vincent yang sempat dituding menumpang hidup pada Jedar rela menjual aset keluarganya? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan membahas perseteruan Jessica Iskandar dengan Steven di ranah hukum yang membuat Jedar sempat nyaris bangkrut. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Di balik sejumput rasa lega dan senang lantaran Christopher Stefanus Budianto alias Steven mantan rekan bisnisnya sudah ditahan Polda Metro Jaya. Ada rasa pedih di hati Jessica Iskandar dan keluarganya. Sedih karena luka itu menganga lagi. Tidak mudah melupakan tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Steven. Terlebih uang yang ditilep itu sangat berarti bagi Jedar karena akan digunakan untuk biaya pendidikan El Barak putra sulungnya yang tidak pernah dinafkahi ayah kandungnya. Tak heran Jedar sempat lepas kontrol saat menyambut ekstradisi Steven di Bandara Suta. Siapa yang bisa menahan diri melihat mantan rekan bisnis yang menipunya 9,8 miliar muncul di depan mata setelah 1,5 tahun buron ke luar negeri. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya kamu. Balikin mobil-mobil saya, uang saya. Balikin, jangan kabur lagi kamu. Balikin uang saya, balikin. Cari gimana pun caranya uang saya sama mobil-mobil saya, balikin kamu. Iya, kayak kasihan banget gitu. Kasihan banget yang adik saya tuh udah di posisi yang kayak sedih iya, bingung iya, terus mesti gimana nih gitu kan dengan posisi kayak sekarang, kayak gue ngadunya gimana nih ya gitu, nggak ada sosoknya gitu. Makanya yang saya lihat juga pas sebenarnya kan kemarin saya hampir mau ke airport juga, cuma ya saya jagain El Barak juga Don di rumah, saya juga ada anak, jadinya saya di rumah tuh. Tapi memang kita udah ngobrol, saya bilang lu jangan sampai broke down ya gitu. Lu tunjukin kalau lu kuat. Dia mah boleh rasa apa aja, dia boleh terasa intimidasi, saya juga bisa berasa capek ya kan. Sebagai korban ya pasti kita marah lah, kita dirugikan, kita merasa terintimidasi selama ini karena kita kehilangan banyak sekali materi dan imaterial uang, juga. Dan imaterial juga, pokoknya capek. Beban pikiran, perasaan, mental jatuh, sakit, berpengaruh ke anak dan juga orang tua. Jadi kita tuh bebannya luar biasa ya. Wajar kalau rasanya kalau kita meluapkan gitu. Berapa 2 tahun lebih? Iya, 2 tahun lebih. Iya. Sebagai orang tua gimana nih sekarang lihat Jessica? Ya bagus dong udah ditangkap. Iya. Ya bagus dong udah masuk. Kemarin juga Jessica sempat ke bandara juga. Bener. Iya, ke bandara sama Vincent. Oh. Iya. Ada cerita nggak Om setelah kemarin itu? Saya kan di sini, dia di sono. Oh, belum ada kabarin ya? Ya, Erik Iskandar kakak Jedar justru sedih melihat video amukan adiknya di Bandara Suta yang sempat viral di media sosial. Di satu sisi ia bangga dengan keberanian Jedar yang di luar dugaan, tapi di sisi lain hatinya teriris mendengar Jedar menyebut uang yang ditilep Steven itu adalah uang anaknya. Erik tahu benar betapa gigihnya Jedar menjemput rezeki dari Tuhan, tak peduli pergi syuting pagi dan pulang menjelang dini hari. Demikian pula Hardy Iskandar ayah Jedar yang sempat kelimpungan ketika sakit tiroid putra bungsunya itu kambuh lagi pasca ditipu Steven. Bisa merasakan kecamuk perasaan Jedar saat bertemu Steven.
sedih kita, mama itu temen-temen tuh pada pada apa ya, pada nangis gitu. Kesiannya gimana ya, di posisi yang orang nggak dosa, orang nggak ngelakuin kejahatan, ya kan, kok bisa ada di posisi gitu sampai ngemis-ngemis balikin duit gue, kayak balikin duit gue gitu kan. Itu duit anak-anak gue, kerja dari pagi buat anak-anak gue. Itu sih sedih sih. Ya mungkin ya kalau orang kesel kan gitu ya masih, karena kan Jessica yang merasakan gitu. Kalau kita kan cuma bisa ngelihat aja kan, dan pasti kita teman-teman dekatnya pasti support lah yang terbaik buat dia dan keluarga. Oh iya, Jessica Iskandar kasihan ya. Kita juga nggak tega kok bisa sampai angka begitu besar, sampai percaya banget sama temannya itu yang namanya Stephen ya. Ya menurut saya sih wajar sih, angka gitu tuh angka fantastis banget gitu. Wajar misalnya orang kalem, cool down, dia kan baik sama seseorang. Tapi kalau dia disakitin ya, disakitin jumlahnya pun udah begitu besar. Menurut saya wajar dia marah seperti itu, wajar. Karena kasihan juga sih kalau melihat dari Jedar ya, bisa dibilang dia kan kasus sudah lama ya, apalagi dia kan bilangnya ditipu ya. Dia juga, Jedar juga sempat aku lihat tuh dia ngomong kayak balikin duit saya karena itu kan buat anak saya. Nah itu miris banget sih, kasihan gitu ngeliat Jedar gitu. Ya mungkin semua orang juga pasti marah kalau kejadiannya seperti itu gitu. Iya, kan uangnya juga enggak sedikit. Biasanya dia kan baik gitu, mungkin ya karena kasus itu mungkin ya, karena penipuan jadi dia mungkin agak shock juga, kaget gitu kali pasti itunya. Saat digelandang oleh tim divisi Hubinter Polri ke mobil tahanan, tak cuma Jedar yang melampiaskan kemarahannya pada Stephen, tapi juga Vincent Verhaak suami Jedar. Bahkan Vincent berkesempatan melontarkan kata-katanya tepat di depan muka Stephen. Istri saya sedang hamil kemarin, masih aja kamu ngelakuin itu. Kemarin kemana aja? Mana hatimu? Mana uang-uang saya? Mana mobil-mobil saya? Mana? Gak bisa ngomong? Gak bisa ngomong? Gak macam apa kau? Musibah kayak gitu sempet di hold apa yang kita ingin, apa yang kita ngelakuin, lifestyle-nya kita yang yang mungkin di mata orang mewah atau apa ya, kayak gitu-gitu. Itu sesuatu kayak gitu tuh harus tiba-tiba stop karena uang segitu Kaget. banyak. Jika pihak kepolisian diam saja bahkan seolah memaklumi sikap Vincent dan Jedar, tidak demikian dengan kuasa hukum Stephen, Togar Aritonang. Togar mengecam pihak kepolisian yang tidak bisa memberikan rasa aman pada kliennya. Meski sudah berstatus tersangka dan menjadi buronan Interpol, Togar menganggap Stephen bukan penjahat besar yang patut dimaki-maki di muka umum. Lalu benarkah Togar akan mewakili Stephen untuk melaporkan Jedar dan Vincent atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan? Saya sangat-sangat keberatan karena kenapa? Di dalam hal penjemputan itu pihak keamanan tidak menjamin daripada keamanan klien kami. Di mana kita tahu ada beberapa orang kumpul-kumpul, terutama pihak Jessica Iskandar yang teriak-teriak tapi sambil merekam, dan diperburuk dengan perilaku ataupun tingkah laku ataupun attitude dari seorang yang bernama Vincent itu dengan cara memvideokan bahkan menunjuk-nunjuk klien kita begitu dekatnya tanpa adanya sekat atau penjagaan untuk klien kami. Kita tuh bebannya luar biasa ya, wajar kalau rasanya kalau kita meluapkan gitu, tapi kan kita hanya bertanya kemana uangnya, masa kayak gitu ngerasa dilecehin ya, kemanusiawi lah maksudnya. Harusnya dilecehin tuh kita karena iya. Kita yang hak kita yang dirampas, mobil-mobil kita yang diambil, itu harusnya kita yang dilecehkan. Kok jadi dia gitu yang ngerasa dilecehin? Orang kita meluapkan emosi lah. Kamu kenapa melakukan kejahatan? Kalau kamu tidak mau diteriakin, jangan melakukan kejahatan dong.
Ya, sebagai penegak hukum, bukan tanpa alasan polisi membiarkan Jedar dan Vincent menumpahkan perasaannya di depan Stephen. Jangankan Jedar sebagai korban, tim kepolisian baik divisi Hubinter Polri maupun tim penyidik Polda Metro Jaya dibuat kewalahan oleh Stephen. Pasalnya, sejak meninggalkan Bali pada Mei 2022, sebulan sebelum Jedar membuat laporan polisi dan menggelar preskon, Stephen berusaha mengecoh tim kepolisian dengan berpindah dari satu negara ke negara lainnya. Dari Singapura, Stephen ke Thailand, lantas ke Malaysia, Vietnam, Hong Kong, dan kembali ke Thailand untuk merintis bisnis mobil. Kepada pihak berwajib, Stephen mengaku meretas bisnis penyewaan mobil di Bangna, Thailand agar bisa mengembalikan uang yang ia pakai. Namun setelah Interpol menerbitkan Red Notice yang merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menangkap seseorang yang akan diekstradisi, diserahkan, atau dilakukan tindakan hukum, keberadaan Stephen terlacak. Siapa sangka Stephen berusaha membuat visa bisnis di Thailand agar bisa tinggal lebih lama di negeri gajah putih itu. Lalu benarkah uang hasil menipu Jedar sebanyak 9,8 miliar dipakai Stephen untuk biaya hidup dan modal usaha di luar negeri? Pada saat di Bangkok, si tersangka ini mencoba untuk menerbitkan visa bisnis atau visa kerja. Jadi memang si tersangka ini selama dia berpindah-pindah, menurut keterangan sementara ini, yang bersangkutan juga menjalankan bisnisnya dia. Nah, jadi untuk di Bangkok ini dia mungkin ingin tinggal bisa lebih lama, dia mengajukan visa bisnis. Untung alhamdulillah kita sudah menerbitkan Red Notice, jadi langsung terpantau oleh pihak imigrasi. Nggak mungkin selama 1,5 tahun ini, CSB ada di luar negeri itu, kalau memang duitnya nggak ada, dia pakai duit siapa? Karena hubungan dengan keluarganya dan orang-orang sekitarnya itu udah putus. Siapa yang mau kasih dia dana? Pasti dia punya duit, nggak mungkin enggak. Dan tinggal di Singapura nggak murah. Tinggal Singapura, Malaysia, Thailand nggak murah. Apalagi yang saya dengar kan juga membuat bisnis gitu kan. Di negara-negara tersebut itu pasti kan nggak pakai uangnya itu pasti uang hasil penipuan. Rabu lalu, Stephen sudah diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum Stephen, dari 35 pertanyaan yang diajukan tim penyidik, tak satu pun pertanyaan yang menyinggung 10 mobil Jedar dan uang 9,8 miliar seperti yang diberitakan selama ini. Togar Aritonang seolah sesumbar, kliennya tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tudingan pihak Jedar. Sebaliknya, tim penyidik justru menerapkan BAP berdasarkan laporan Jedar di Polda Metro Jaya yang hanya mempermasalahkan 1 unit mobil MPV mewah yang diduga dijual dan digelapkan Stephen. Sementara 10 mobil mewah lain yang digelapkan Stephen dilaporkan Jedar di Polda Bali. Mungkinkah kuasa hukum Stephen berusaha menggiring opini publik bahwa kliennya tidak seburuk yang disangkakan Jedar dan Vincent? Seolah-olah klien kami itu merupakan penjahat kakap kelas besar. Padahal kalau kita lihat fakta peristiwa yang sesungguhnya, pada saat hari Rabu pagi jam 9 atau jam 10 pagi pada saat pemeriksaan BAP pendampingan, tidak ada satu kata pun terkait kerugian 10 miliar ataupun terkait kerugian jumlah mobil yang diisukan, yang dikeluarkan selama ini ke pihak media ataupun kepada masyarakat Indonesia. Yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sementara ini hanya penggelapan 1 unit kendaraan Alphard B73 DAR. Selebihnya ada sejumlah uang tunai, ada kendaraan Mini Cooper dan sebagainya, itu terjadi di wilayah hukum Polda Bali. Karena memang pada saat kejadian si saudari korban ini dengan tersangka ini memang sama-sama berdomisili di Bali waktu itu. Wajar jika kuasa hukum jor-joran menganggap kliennya tidak bersalah. Namun pihak kepolisian sudah memegang 2 alat bukti terkait kejahatan Stephen. Tapi benarkah
Jedar kesulitan mengambil mobil miliknya lantaran BPKB mobil itu sudah dipindah tangankan oleh Steven. Kami juga sudah bisa ada saksi kemudian bukti-bukti lain yang menyampaikan bahwa BPKB dari si korban ini dipinjam hanya untuk pengurusan plat nomor kendaraan. Ternyata BPKB dan kendaraan itu dijual kepada salah satu orang di Bali, yang mana di Bali tersebut juga mobil itu BPKB sudah diserahkan, mobilnya diserahkan ke orang lain lagi. Jadi orang itu lapor lagi di Polda Bali. Jadi mobil hasil kejahatan digunakan lagi untuk kejahatan lagi di Bali. Sehingga kendaraan itu disita oleh Polda Bali dengan dasar laporan yang korban di Bali. Kalau mau dibilang yakin saya nggak tahu ya, saya ikutin prosedur hukum, tapi yang kita berharap kita bisa telusuri dana-dana yang larinya kemana aja tuh. Tak puas melihat Steven dibui, benarkah Jedar akan menggugat mantan rekan bisnisnya itu secara perdata agar kerugiannya bisa terbayar lunas?